Kalau yang Gen Z ini ya juga dan juga sudah digital banget gitu ya. Kalau soal culture sih kita pengennya yang terbuka, kolaboratif dan juga gak hierarki. Leader itu harus seimbang. Nagih, nata, nuntun. Ini tuh apa ya, cara nguatin organisasi dan budaya yang jadi tujuan tapi juga ngelibatin semua. Halo, selamat datang lagi teman-teman di Merdekas. Dan seperti biasa kita bakal ngebahas topik-topik yang seru dengan narasumber, teman saya ngobrol, teman saya berpikir yang ahli di bidangnya. Dan topik kali ini nih saya sebetulnya bukan ahlinya, tetapi banyak menjalani teman-teman soal budaya di organisasi. Nah, yang ahlinya dan juga sekaligus menjalani nih tamunya nih kali ini. Selamat datang Mas Steven, terima kasih banyak. Sama-sama. Oke, kita di sini biasanya untuk mengurangi beban host kita meminta tamu untuk memperkenalkan diri sendiri supaya nggak salah nih, akunya yang tuan rumahnya, dan supaya mungkin kadang-kadang tuh aku melihat bagaimana kita menggambarkan diri kita tuh juga sebetulnya pelajaran yang penting sih buat yang nonton mungkin. Silahkan Mas. Nama saya Steven, lengkapnya Steven Agustino Yudianto. Memang ya mungkin kalau orang nanya, saya orang yang cukup lama dianggap agak terjebak Mbak Ella gitu ya. Terjebak di bidang human capital. Karena dulu memang cita-citanya sebenarnya pengennya ada di bidang keuangan. Cita-cita banget karena memang dulu sempat sekolah, skripsinya juga di bidang keuangan gitu ya. Tapi terus waktu ngelamar kerjaan, waktu itu kan saya ngelamar di satu perusahaan di fast moving consumer good gitu ya, di P&G gitu kan. Kebetulan orang rekrutmennya bilang gitu kan, kalau keuangan biasanya yang masuk itu accounting gitu kan, kalau dari manajemen itu ya kalah bersaing lah gitu ya sama orang-orang accounting. Terus dia bilang, tapi ini kamu kayaknya bagusnya masuknya di human resources katanya. Kaget waktu dengar gitu. Iya. Terus tahu nggak Mbak Ella ya, waktu itu alasannya kenapa dia kasih saya di human resources? Karena belum ada yang daftar. Jadi ternyata bukan pujian. Bukan pujian, agak kecelakaan waktu itu gitu kan. Jadi itu tapi kenapa dibilang terjebak? Karena saya pengen banget, karena waktu itu ya, ini juga menarik ya. Saya pengen banget waktu itu masuk ke multinationals with one reason juga gitu ya. Karena waktu itu salah satu alasan saya pengen masuk multinationals gitu kan, pengen banget punya kesempatan untuk punya overseas assignment. Oke. Jadi driver utamanya tuh waktu itu motivasinya tuh itu gitu. Iya, karena kan saya bukan coming from keluarga yang berada waktu itu gitu ya. Jadi bagi saya tuh punya overseas exposure itu is one of my dream. Oke. Akhirnya terjadi gak Mas? Nah ini menarik juga nih. Ini saya banyak mungkin Allah itu sudah menetapkan takdirnya itu cukup luar biasa tuh Mbak Ella gitu ya. Saya masuk UGM aja sebenarnya kecelakaan. Waktu itu saya nggak pernah daftar sebenarnya. Ya dulu tuh namanya kan UMPTN gitu ya. Jadi waktu itu saya UMPTN tuh nggak pernah sebenarnya saya daftar di UGM. Tapi waktu itu di form pendaftaran itu saya nggak nulis gitu ya. Saya nggak nulis. Tapi dilalah waktu pengumuman itu saya sebenarnya udah desperate, nggak ada nama saya dan segala macam. Dan saya waktu itu ngelamar di satu perguruan tinggi swasta sebenarnya. Jadi waktu itu saya udah ikut ospek di perguruan tinggi swasta. Sampai teman saya waktu itu kan belum ada handphone dan segala macam. Jadi rumah saya itu berdering banyak orang, saya nggak tahu karena saya ikut ospek di itu. Nah pas saya pulang
ibu saya bilang, kamu udah diterima. Oh nggak percaya saya gitu kan. Terus kan waktu itu zamannya koran kan. Nah saya cari lagi, ternyata saya diterima dan nama saya ada tuh di UGM. Dan saya, nah dulu kan pakai pos tuh, ya kan. Jadi telat kan. Jadi posnya itu belum datang, saya udah pergi duluan ke UGM gitu kan. Saya pergi duluan dan ketika saya ke sana ternyata suratnya itu harus dibawa. Itu bodohnya saya lagi gitu kan. Dan saya ke sana gitu kan, itu saya tipek tuh. Karena pilihan ketiga saya mohon maaf gitu ya. Itu pilihan ketiga saya tuh Unpad sebenarnya, bukan UGM. Tapi yang muncul itu UGM. I don't know. Itu cerita lain. Iya, itu misteri Allah itu ya memang luar biasa. Nah, ini juga PNG kan juga kayak gitu gitu. Jadi ya itulah yang terjadi. Saya baru ngaku ke UGM itu setelah saya lulus. Gitu. Jadi emang aneh gitu ya. Jadi tapi yang menarik itu waktu itu ketika saya masuk, karena saya kan untuk masuk ke yang ternyata yang masuk ke HR itu memang cuma satu orang, tapi untuk masuk ke marketing itu banyak, untuk masuk ke business development artinya sales itu banyak. Akibatnya apa? Orang bisnis sama orang marketing itu di trainingnya di Indonesia. Nah kebetulan bos saya itu cuti melahirkan, lalu dititipinlah saya ke Filipina. Itulah my overseas assignment saya yang pertama. So akhirnya saya belajar human capital itu di Filipina selama kurang lebih 6 bulan. So that's my first overseas assignment gitu. Aku sih nebak-nebak nih ya, nyambung-nyambungin now that you are kayak punya expertise di bidang culture dan sebagainya. Ketertarikan buat overseas assignment itu juga didorong sama keinginan buat ngelihat budaya yang berbeda, mungkin kayak cara interaksi atau sikap yang beda gak ya? Karena gini, kalau kita ngomong budaya organisasi, itu pun banyak banget dalam keseharian tuh kita ketemu orang bilang, oh kalau budaya Indonesia tuh beda, budaya organisasi di Indonesia atau bahkan budaya profesionalisme di Indonesia tuh beda. Itu tuh miskonsepsi atau sebetulnya memang dari pengalamannya Mas Steven tuh memang where we are gitu ya, itu betul-betul shaping the way we do business and the way we interact. Iya, jadi kalau saya melihat karena memang mungkin saya tuh banyak dibesarkan oleh multinational environment gitu ya. Salah satu memang komplain gitu ya dari manajemen terutama multinational terhadap budaya multinational terhadap budaya terutama saya nggak bilangnya Indonesians lah ya, tetapi on average itu adalah Asian sebenarnya, terutama ASEAN lah ya. Itu adalah sebenarnya kan salah satu value yang memang seringkali menjadi, saya sebutnya biang keroknya itu adalah harmony. Harmony. Ya, salah satu biang keroknya itu adalah harmony. Padahal itu values yang sebetulnya ya dan penting. Ini menarik. Bukan soal bagus, bukan soal bagus atau benar salahnya. Iya. Harmony ini kan harusnya bisa bagus untuk kolaborasi. Harusnya jadi modal. Harusnya jadi modal untuk kolaborasi. Tetapi yang terjadi, harmony ini jadinya ewuh pakewuh, avoiding conflict. Akhirnya membawa ke sesuatu yang kontraproduktif. Dengan kata lain misalnya kalau dari sudut values tuh harmony ini akhirnya menghambat hal lain yang penting. Misalnya growth, learning gitu ya. Dan jadi itu kontraproduktif terhadap hal-hal yang sifatnya untuk menghasilkan sesuatu yang inovatif. Kreatif. Nah itu untuk organisasi yang memang kita lagi bertransformasi, ini jadi hal yang menghambat. Tapi kita taunya tuh gimana ya? Kan maksudnya pasti ada layersnya kan Mas Steven. Jadi saya sebagai individu kalau ditanya valuing harmony apa enggak, tentu iya. Valuing learning juga gitu ya, growth dan innovation. Nah pada saat berkumpul dalam satu organisasi nih dengan banyak orang yang valuesnya juga mungkin beragam gitu ya. Gimana kita kemudian ngelihat kita bentuk sama-sama nih culture di
organisasi ini walaupun mungkin values-nya tuh gak 100% sama gitu. Pada saat kita masuk sama-sama atau kita bekerja sama-sama di situ. Iya, jadi yang menarik ini memang menurut saya mengenai budaya gitu ya. Ini memang peran leader ini jadi sesuatu yang emas. Apalagi Indonesia itu kan budaya paternalistiknya sangat tinggi. Jadi salah satu buku yang baru saya baca itu ya memang leader is the shadow of the organizations. Gitu ya. Jadi memang menurut saya leader itu adalah cerminan. Nah seringkali banyak leader itu seringkali menyalahkan human capital. Sering banget kita dengar, ini anak buahku kayak gini, timku kayak gini, atau aku diwariskan sesuatu yang kayak gini. Ini menurut saya ketika leader itu menunjuk human capital, menunjuk anak buah, ini sebenarnya 4 tangan lain itu menunjuk dirinya. Susah, tapi kadang makin leader, makin tinggi, karena makin susah. Saya kan pernah jadi konsultan ya, lama gitu ya. Waktu itu ini sederhana banget ya. Dia tanya sama saya, dan kebetulan ini family business gitu. Dia bilang, Steve, gimana ya caranya ya buat anak-anak saya, buat tim gua ini jadi lebih proaktif. Ya, karena aku ngelihat wah semuanya itu selalu nunggu arahan. Takut gitu. Takut nunggu arahan gitu ya. Ya, nggak pernah ngambil inisiatif. Terus saya ke bawah gitu kan, ya saya ngobrol lah gitu ya. Saya ajak ngobrol dan segala macam. Akhirnya saya ketemu gitu. Pak, gimana mau nunggu arahan? Merek kopi aja saya ganti marah. Emang gak ada roomnya. Sometimes ya we need to reflect gitu ya. Sebagai seorang leader ya gitu ya. Apa yang sebenarnya masalah di bawah. Ya ketika kita mengatakan bahwa ada masalah di bawah. Sometimes sumber masalah itu ada di diri leadernya. Tapi itu terjadi dalam semua hubungan. Oh, exactly. Terjadi dalam hubungan orang tua ke anak. Oh iya. Jadi makanya saya bilang. Dan sebagainya. Jadi aku melihatnya tuh sebenarnya core-nya culture itu relationship lagi ya. Iya. Itu core-nya gitu ya. Relationship itu yang sebetulnya. Jadi sebelum kita mengatakan bahwa masalah itu ada di luar sana. Kita lihat hubungannya. Kita lihat apakah masalahnya itu sumbernya itu ada di diri kita apa enggak. Jadi memang culture itu kompleks Mbak Ella gitu ya. Jadi memang menurut saya yang pertama sebelum kita bilang, makanya saya bilang yang pertama purpose-nya dulu apa. Betul. Kita harus menentukan purpose-nya organisasi itu dulu apa. Dan itu juga leader ngaruh banget di situ. Mengklarifikasi sebetulnya cita-citanya itu apa. Cita-citanya itu apa. Karena itu yang the most important thing. Ya, baru yang kedua adalah personal change. Jadi ketika sudah dibuat itu, dia harus bisa menentukan ritual apa yang memang harus dibuat untuk menyatakan bahwa memang ini berubah. Gitu. Harus ada sesuatu yang memang secara artifak. Ya, tangible gitu. Tangible itu menyatakan ini berubah. Jadi seperti yang saya katakan. Jadi misalnya integritas gitu ya. Nah ini yang saya contohkan seperti sesederhana dia akan mengatakan mulai hari ini saya gak terima gratifikasi. Ini gak bisa sekedar nota dikirimin. Gak bisa juga cuma ditempel-tempel gitu ya. Gitu kan. Setiap lebaran tidak terima gratifikasi. Enggak. Tapi tunjukkan ya ada bingkisan ditaruh memang dia terima lalu ditaruh di luar. Ini loh contoh saya gak terima gratifikasi. Sebelum itu keluar ya tetap aja. Jadi yang paling ngaruh tuh pada saat si tadi cita-citanya, purpose-nya, values yang ingin ditumbuhkan itu ditunjukkan secara nyata dalam bentuk perilaku yang nyata. Dan itu memang harus selaras. Itulah yang disebut dengan integritas gitu ya. Jadi memang ini gak mudah ya. Dan kita gak usah muluk-muluk sih sebenarnya ya. Jadi 1-2 perilaku tangible ya dijadikan artifak. Karena ada sebuah teori yang namanya Edgar Schein itu memang
gunung es itu harus dibangun, ya mulai dari fondasinya, dan itu akan kelihatan dalam bentuk artifacts gitu. Dan artifacts itu harus ditunjukkan. Nah kalau itu sejalan dibangun, dan memang tidak bisa dibangun dalam waktu 1 hari gitu ya, itu proses, ya itu proses. Jadi memang ya mohon maaf gitu ya, agak naif kalau orang bisa mengatakan budaya ini dibangun dalam waktu semalam. Itu tuh yang aku pengen bahas juga tuh Mas Ivan. Saya sepakat banget bahwa butuh waktu. Nah, tapi banyak banget leader sekarang tuh yang juga nggak punya waktu. Mas Ivan, itu benar-benar karena kerasa banget gitu. Aku ketemu sama teman-teman yang sama-sama jadi leaders di organisasi. Gak punya waktu buat nurture relationship. Gak punya waktu buat punya percakapan-percakapan yang bermakna ya gimana caranya gitu ya. Bisa reflektif, bisa ngeliat wah peran gue sebagai leader ke anak buah nih juga ada. Dan sebenarnya gak ada waktu buat itu. Atau gak punya waktu buat bangun tadi tuh dari fondasi sampai ke puncak gunung esnya. Karena kalau gue gak mencapai target nih gue juga diganti lah. Gue harus segera ngehasilin quick win dan sebagainya. Ada gak spesifik tips sebelum kita pindah ke topik lain ini? Soal gimana ngehandle bahwa culture butuh waktu, tapi sebagai leader kita kadang ya gak punya waktu gitu buat itu. Ya makanya di kami gitu ya, leader itu memang yang bagus tuh harus ambidex. Ambidex apa tuh? Ya, ambidex itu kan asal kata karena dia bisa nulis dengan tangan Dua kanan. tangan. Ya. Nah, memang leader yang ambidex ini adalah leader yang punya kekuatan karena dia misalnya fokus jangka pendek dengan jangka panjang. Betul. Dan memang by research ini nggak banyak. Jadi langka ya. Jadi langka. jadi berarti kalau ada yang kesusahan nggak apa-apa. Kebanyakan orang tuh emang susah. Gitu. Emang susah. Sebenarnya Indonesia ini kaya. Jadi ya mohon maaf ya, budaya Jawa ini udah ada yang namanya Ing Madya Mangunkarso, ya Ingarso Sungtulodo, Tutpuri Handayani. Suka nih aku pakai istilah pendidikan juga. Iya. Sebenarnya berlaku di semua untuk menumbuhkan manusia. Iya. Tapi saya nerjemahinnya gini. Leader itu harus seimbang. Nagih, nata, nuntun. Problemnya kita cuma nagih doang. Paling gampang soalnya. Iya gitu. Jadi saya nerjemahin di perusahaan sebelumnya dan sekarang juga gitu ya. Para leader kita jangan lupa, nata sama nuntun itu peran leader. Jangan leader itu kalau udah suruh nuntun disuruh ke orang esarnya. Nah ini gak bisa. Jadi kemarin di tempat saya yang lama, di KPI-nya itu saya titipkan yang namanya nuntun, itu ada KPI nuntun. Ya, jadi itu konsisten. Jadi komitmen CEO sampai di level board itu sangat tinggi untuk nuntun. Jadi mereka menitipkan KPI untuk people gitu ya. Itu sampai di level manajer media itu untuk nuntun. Jadi memang sederhana gitu. Saya waktu itu punya KPI saya sebutnya 1, 2, 3 gitu ya. Jadi leader itu wajib minimal ya 1 tahun mereka harus untuk yang di level direksi -1 1 tahun itu 1 kali ngajar. Yang kedua itu si leader minimum selain performance review harus 2 kali melakukan development dialogue. Kita sebutnya development dialogue. Ya. Selain performance review. Lalu yang ketiga, jadi namanya 1, 2, 3. Seluruh anak buahnya ya itu mendapatkan 3 modul pembelajaran 1 tahun. Jadi 1, 2, 3. Ya. Nah itu ada KPI-nya.
Jadi itu jadi purpose, jadi Iya. goal organisasi yang kemudian diterjemahkan secara tangible dalam bentuk si 1, 2, 3 strategi itu. 1, 2, 3 itu. Bagus banget, aku mau tiru contek boleh ya. Iya, nah itu kan saya nggak susah-susah, nggak rumit-rumit gitu ya. Tapi itu bisa diterjemahkan dalam konteks ya itu tadi gitu ya. Jadi organisasi itu bukan hanya purpose ya, tetapi HR sistemnya itu juga harus embed. Betul. Nah, untuk yang di tengah itu lebih tangible lagi, Mbak. Saya sebutnya itu ada yang saya sebut dengan, karena kan anak sekarang ini senang dengan gamifications. Ya. Saya sebutnya dengan mission based development goals. Ya, jadi untuk yang di tengah ya, itu saya sebut dengan mission, itu ala-ala anak-anak sekarang lah. Jadi untuk manajer menengah, mereka punya 10 mission. Oke. Ya, 10 missions. Jadi setiap bulan itu mereka punya misi. Jadi misinya apa? Oh, misinya bulan ini yang manajer menengah, kamu harus punya punya coaching development sama anak buah kamu. Nah, itu yang pertama. Bulan kedua, oh kamu harus merayakan kesuksesan bersama tim kamu. Itu bulan kedua. Bulan ketiga, kamu harus outing sama tim kamu. Nah itu ya nanti setiap bulan ya itu dipajang siapa yang the best. Nanti yang harus kasih testimoni itu anak buahnya. Jadi Nah itu ada dashboardnya. Ya. Nah ala-ala itu ternyata disukai sama tim millennials kita. Gitu ya. Nah itu jadi proyek percontohan saya itu yang namanya mission base gitu ya. Nah itu di manajer menengah kita itu jadi kompetisi yang meaningful lah ya. Meaningful buat mereka. Dan Bukan itu cuma banyak testimoninya gitu. Dan itu yang testimoni bukan manajernya tapi anak-anaknya. Karena kan yang merasakan dampaknya itu adalah timnya. Aku kebayang sih. Ini tuh cara nguatin organisasi dan budaya yang jadi tujuan, tapi juga ngelibatin semua kan. Jadi di satu sisi tadi Mas Steven bilang leaders, pimpinan itu sangat ngaruh, tapi bahwa dia punya dampak ke timnya, kemudian gimana timnya juga berkontribusi untuk sama-sama shape the culture tuh kelihatan banget gitu dari uraian ini. Dalam konteks pemberdayaan, saya tuh ganti waktu di tempat saya sebelumnya itu saya ganti kata-kata coaching ya dengan sengaja saya ganti dengan development dialogue. Kenapa? Karena kata-kata coaching waktu itu sebelumnya itu memiliki konotasi agak negatif persepsinya. Satu arah atau apa? Gini, Bukan. coaching konotasinya adalah untuk orang yang berkinerja buruk. Oke. Jadi dianggapnya dia ada gap gitu ya, atau ya, like istilahnya sesuatu. dikeramasin, Mbak. Oke. Gitu. Jadi kalau orang mau di coaching itu masuk ke ruangan bosnya, wah ini mau dikeramasin. Oke. Gitu. Ya kan? Dia orang mesti dimarahin. Itu part of culture juga sih kan ngelihat. Biasalah. Ini kan financial services gitu kan, penuh dengan angka gitu kan. Ini akhirnya resultnya itu ya kayaknya yang minus lah ya. Gitu. Jadi orang yang di coaching itu adalah orang yang memang hanya untuk orang yang berkinerja buruk. Ya, jadi itu stigma itu akhirnya saya ganti, gitu dengan kata-kata development dialogue. Ya. Nah, dampaknya apa? Dampaknya menarik gitu ya. Jadi ini dampak ke pemberdayaan. Jadi kenapa saya ganti development? Karena waktu itu coaching itu konotasinya judging, mengevaluasi. Tapi kalau development itu kan orientasinya pengembangan. Betul. Jadi orang nggak ngerasa dijudge. Betul. Dan orang ngerasa dia punya sesuatu sih. Maksudnya dia punya bibit, punya aset, punya sesuatu yang memang bisa tumbuh dan berkembang tadi. Yes. Dan ini orang ngerasa ini kan lebih future oriented. Betul. Kalau yang tadi itu mereka selalu past oriented. Nah, dialog itu jadi dua arah. Nah, ini anak-anak milenial sendiri yang ngedesain produk ini gitu ya. Nah, mereka akhirnya punya jargon sendiri. Mereka bilang development dialogue #ngobrol aja dulu. Oke. That's good. Gitu. Jadi versi Gen Z-nya itu Gen Z. Jadi itulah yang dikembangin di Bank Mandiri ya waktu itu, dan itulah yang memang jadi culture yang ya teman-teman lihatlah
how Bank Mandiri it goes now. Gitu ya. Culture BUMN yang dulu anggapannya birokratik, ya sangat tradisional. Now the openness itu bisa jadi juga kayak bisa berubah Bisa ya, berubah. bisa bertransformasi. Dan aku suka banget nih yang tips terakhir juga, pakai bahasa yang tepat, bangun narasi yang memang sesuai sama purpose-nya gitu ya, lawan asumsi-asumsi negatif, karena itu juga jadi bagian yang penting banget dari paradigm shift-nya gitu kan. Gak perlu sesuatu yang istilahnya susah banget dipikirin lah gitu loh. Dipikirin sih sebenarnya, cuma actionnya kan pasti banyak diskusinya, ada thoughtful reflection dan sebagainya, tapi actionnya itu nggak harus action Yang besar, rocket science gitu loh. tapi dampaknya itu bisa sangat signifikan. Aduh, makasih banget tipsnya, karena aku kebayang kalau kita ngomongin budaya, kalau kita ngomongin organisasi, sistem itu tentu bukan cuma BUMN sebesar dan sekelas Mandiri gitu kan, tapi dalam konteks organisasi sekolah, di kampus, di perguruan tinggi, bahkan dalam konteks keluarga pun gitu ya, itu kan kita juga sistem di mana ada leadersnya, ada budaya dalam keluarga itu, ada interaksi yang mau dikuatkan, dan semua tips tadi tuh berguna banget sih. Aku mau undang satu tamu boleh ya? Ada anak muda yang pasti juga punya banyak pertanyaan-pertanyaan, punya kegelisahan juga. Mungkin nanti kita tanya aja deh sama Guntur nih gimana. Ayo Guntur, join yuk. Halo Guntur. Halo Bella. Thank you ya udah nyumpetin. Terima kasih juga udah memberi kesempatan Iya dong, ini ngobrol-ngobrol. kesempatan tanya-tanya ke kita berdua, tapi terutama ke Pak Steven sih. Sebetulnya aku yang nanya duluan. Kalau ngomong pengalaman magang, kan udah mulai nih ya, magang terus nyari kerja dan sebagainya itu, kalau denger wah pada saat kita magang, pada saat kita milih tempat kerja, kita tuh harus mempertimbangkan budaya organisasi. Itu tuh udah sering dengar atau sebenarnya baru kepikiran, oh ternyata itu harus dipertimbangkan ya, atau gimana sih kalau di kalangan kamu dan teman-teman? Oke, kalau di kalangan aku sih kultur itu nomor sekian mungkin ya, Bu. Nomor yang sekian untuk ya? Jadi nomor satu dipertimbangkan. tuh apa? Nomor satu sih lebih ke kompetisinya lain gak sama role-nya ini, dan yang di kalangan aku sih juga udah mikirin long term juga ya Bu, kayak long termnya nih pengen jadi apa sih, kerja sebagai apa gitu. Nah sejak semester 5 biasanya bahkan kita juga udah sekarang mulai. Kamu semester 7? Semester 8 ya di BINUS gitu. Sejak kelas semester 5 bahkan kita udah mulai cari-cari magang tuh udah spesifik mau role-nya apa, mau industrinya apa gitu. Nah dari situ barulah pikirin untuk culture-nya gitu ya. Culture-nya di perusahaan ini kayak gimana sih gitu. Nah itu baru kita pertimbangkan align gak sama value kita masing-masing. Gitu sih. Tapi jadi gimana tuh taunya culture organisasi itu selama ini, nanti kita tanya sama Pak Steven ya. Maksudnya jangan-jangan salah gitu. Yang kamu lihat yang jadi red flag atau green flagnya si perusahaan ini kayaknya wah culture-nya gua banget nih gitu. Atau culture-nya gak gua banget, gua gak akan deh apply ke situ gitu. Kalau cara nyari taunya sih paling pertama desktop research ya. Di internet lah gimana sih gitu. Biasanya kan kita patokannya ya berdasarkan di industrinya gitu kan. Industri ini kayak gimana sih kerjanya gitu. Ya banyak kan juga yang biasanya mungkin bikin artikel untuk sharing-sharing pengalamannya kerja di industri ini gimana gitu. Atau di YouTube bahkan gitu. Jadi nyari testimoni yang gitu. udah duluan ada di sektor saya juga itu. Sampai segitunya sih melakukan riset gitu. Bukan cuma tahu company-nya ini apa aja sih produknya, bisnis modelnya gimana gitu. Bahkan kita juga sampai pakai platform LinkedIn itu reach out tuh ke employee ya yang udah kerja di sana gitu, tanya-tanya lah gitu pertimbangan kami gitu. Salah satunya ya culture juga gitu. Kalau terkait green flag, red flag. Semua orang kayak gitu atau Guntur aja kali kagum banget kalau mungkin kalau dibilang. Soalnya ingat pengalaman kita dulu tuh masih. Ya karena saya juga kan lebih seringnya berteman sama yang growth mindset juga ya. Jadi emang serius gitu ya, benar-benar melihat ini sebagai upaya yang penting gitu. Betul, karena itu jadi fast track juga kan biar kita tuh juga ningkatin value lah gitu, kelebihan dari para kandidat yang lainnya gitu. Ya dan kerasa sih aku kalau ada yang kayak udah ya kemudian gak sih Mas Iwan, kalau udah ada yang kayak research duluan dan punya inisiatif tuh pasti. Gitu, kalau green flag dan red flag sih mungkin beda-beda kali ya persepsinya dari setiap orang seperti apa gitu. Tapi balik lagi sih lebih ke apa sih yang pengen dicapai gitu di masa long termnya gitu. Industrinya mau kerja di mana, role-nya juga kayak gimana gitu.
untuk culture sih menyesuaikan gitu ya nantinya juga gitu. Ada nggak yang kayak blacklist banget gitu? Pokoknya aku nggak akan masuk ke organisasi yang culture-nya ABC gitu. Ada nggak sih ABC itu? Atau sebaliknya deh, kalau nggak ada yang blacklist, yang emang aspirasinya, cita-citanya tuh kerja di organisasi yang culture-nya kayak apa? Karena kita juga hidupnya udah sangat bersosialisasi kali ya, kalau yang Gen Z ini ya juga, dan juga sudah digital banget gitu ya. Jadi untuk saat ini sih mayoritas ya di kalangan aku dan juga berdasarkan riset yang aku baca-baca juga gitu ya. Kalau soal culture sih kita pengennya yang terbuka, kolaboratif gitu. Jadi diberikan kesempatan ruang untuk bereksplorasi, berinovasi gitu, dan juga nggak hierarki gitu. Itu yang mungkin saya pengen tanyakan Pak Steven juga sih gitu. Jadi pengen tahu kayak adaptif nggak sih sama talent yang saat ini nih, contohnya ya Gen Z gitu kan. Adaptif nggak sih, karena ya yang saya baca juga gitu ya beberapa artikel dan bicara juga sama teman-teman saya juga gitu. Pengennya sih ya itu diberi ruang gitu untuk bereksplorasi, berinovasi. Jadi nanti kalau ada concern atau pertanyaan gitu bisa gitu langsung ke atasan gitu. Bisa kenapa? langsung Karena gitu. Takutnya kalau BUMN hierarkis gitu ya? Ya tadi saya juga sempat dibicarain sih dulu kan anggapannya karena gitu. juga tadi saya dengar juga kan relationship itu penting, poin penting banget sih itu, menumbuhkan relationship gitu sama teammates, sama juga yang atasan juga itu penting juga sih, karena itu juga jadi salah satu kita nyaman gitu, jadi situ kita bisa berkembang gitu. Gimana Pak Stefan? Ya, ini Wishlist. Ditanggapi apakah ini kayak a dream that cannot be true? Ya, sebenarnya udah jadi terjadi. gini, jadi ya kebetulan kan saya memang udah di 2 perusahaan BUMN yang menurut saya ini cukup menarik gitu ya. Mandiri dengan BRI gitu ya. Nah tapi di 2 pengalaman inilah makanya saya tadi share juga sama Mbak Ella gitu ya, bahwa salah satu yang perlu mungkin kita perbaiki di BUMN kita gitu ya, menurut saya itu adalah bagaimana kita membenahi yang saya sebut dengan psychological safety ya, terutama konteksnya dengan apa yang disampaikan Mas Guntur nih gitu ya, karena di BUMN ini kan kental ini dengan kata-kata mohon izin, ya, maaf gitu ya. Ini di ruangan saya nih, Mbak Ella ya, di ruangan saya nih. Ini ya, di ruangan saya. Kalau nggak percaya tuh di ruangan saya lihat ya, ada kotak denda. Nah, jadi ada kotak denda. Jadi siapapun yang ngomong mohon izin sama minta maaf, ini denda 100.000 di ruangan saya. Gitu, ya. Jadi kan saya sebutin Mbak Ella ya, kalau mengubah culture it should start from you gitu ya. Jadi saya one of the tone from the top yang saya lakukan gitu ya. Jadi karena bagi saya bukan dalam konteks tidak hormat atau tidak respect untuk mengatakan mohon izin atau minta maaf gitu ya. Tapi once kita mengatakan mohon izin atau minta maaf, your brain itu sudah mengatakan bahwa this environment itu not safe untuk express yourself gitu ya. Dan kalau mengatakan your brain itu sudah mengatakan itu, berarti kan itu nanti your creativity itu stops. Ya, your amygdala itu akan mengatakan dangerous gitu ya. Untungnya the management now ya itu align dengan saya. Ya, align. Jadi sebenarnya not all state owned enterprise itu kayak begitu. Tuh, gitu. Not all. Oke. Ya, jadi sebenarnya intinya gini ya, yang namanya balance antara respect sama openness itu memang harusnya itu bisa dijaga ya untuk demi ya tadi. Tapi jadi kalau ketakutan utamanya hierarki itu ya dianggapnya disrespectful gitu ya, kayak nggak ya kurang ajar atau nggak punya kontrol gitu ya. Iya. Tapi kan sebenarnya itu kan semua nggak ada. Sebenarnya nggak ada. Biasanya tuh yang counter argumentnya tuh itu gitu ya. Kalau terlalu terbuka, kalau. Tapi kalau menurut saya it takes two to tango juga gitu ya. Karena gini, kadang-kadang
yang Gen Z-nya juga mungkin belajar juga adaptasi. Ya, adaptasi. Karena kadang-kadang gini ya, jam 11 malam ada ya, sempat gitu ya. Gen Z WA saya, kebetulan wanita. Jam 11 malam. With all due respect. Ya, harusnya ada boundaries. Ada boundaries juga gitu ya. Nah ini yang sometimes ya we need to belajar gitu, lah. Belajar. Sama-sama belajar lah. Betul. Sama-sama belajar. Kemudian cara menyampaikan juga. Ya, cara menyampaikan ini penting. Ya. How you mengatakan tidak ya, tapi mungkin tidak menggurui. Tetap respect. Kamu counter idea tapi tidak emosi, tidak respect. Nah ini Gen Z juga harus belajar. Memang kalau di private sector ini agak beda dengan kalau di state owned. Kalau private sector it's okay, you can express freely. Ya. Tapi di state owned you need to balance it. Dan itu sesuatu yang sebetulnya sebelum kita masuk ke organisasi pun itu kita perlu pelajari untuk lihat kira-kira fit apa enggak gitu. Betul. Ya, cocok apa. Kan kalau apa budaya pun kita punya culture yang beda-beda kan, betul. Di Jawa, di itu toh kita juga bisa belajar. Sama BUMN, private ya kita belajar. Tetapi bukan berarti itu nggak bisa, tapi you need to know how to learn about the culture gitu loh. Itu aja. Bukan berarti tidak bisa dilakukan. Bisa. Artinya bukan kamu berbeda pendapat itu tidak bisa. Bisa. Tapi you need to understand bagaimana caranya. Kayak orang Jepang lah. Orang Jepang itu nggak boleh itu dia berdebat dengan atasannya. Tapi dia akan mengatakan tidak itu in the karaoke room. Dalam konteks yang lain, yang lebih informal. Yang lebih informal gitu. So sama aja gitu. Jadi so that is, if you know the way, then itu. Oke. Menarik banget sih. Dan pemahaman tentang itu tuh jadinya butuh kompetensi juga gitu ya. Yes. Jadi di kitanya pada saat kita nyari, aku langsung ngebayangin nih, oke, kalau untuk bertransisi ke sebuah organisasi yang sering kali kita omongin kan, wah, kompetensinya harus match gitu ya, skill yang dibutuhkan ini, dia harus punya keahlian ini. Tapi sebetulnya kemampuan untuk beradaptasi terhadap budaya tuh juga kompetensi yang jelas-jelas sangat dibutuhkan gitu ya, oleh sebenarnya bukan cuma fresh graduate sih gitu, tapi tentu karena pasti banyak juga pengalaman udah pindah mid level atau bahkan high level itu juga masih. Nah, tapi tentu kalau yang muda kayak Guntur ini pengalamannya kurang, sehingga memang kayak belajar beradaptasi pertama tuh jadi bagian yang sangat esensial dan penting. Dipelajarin nggak tuh di kampus? Di kampus pelajarin. Di kampus juga pelajarin. Ya, setuju banget sih, karena balik lagi mungkin juga kita tiap daerah juga punya culture yang beda, value juga yang beda, dan balik lagi emang ke dirinya sendiri juga yang harus beradaptasi juga gitu, juga know the boundaries juga, sama yang tadi contoh kasus yang chat jam 11 malam gitu, padahal kan di kampus juga ya sebenarnya kalau ke dosen juga diomelin harus itu juga kan hal yang kita juga pelajari juga gitu kan di kampus gitu. Berarti Pak kalau gitu soft skill yang dibutuhkan tuh apa sih Pak? Saya dalam konteks saat ini ya, yang saya ngelihat kan kita semakin kesini tuh dalam konteks disrupsi, dalam konteks ambiguity, saya menyimpulkan sih, dan ini banyak riset juga yang saya pelajari gitu ya, ada 4 hal sih. Yang salah satunya yang tadi itu, emotional agility is a must. Jadi yang EQ itu kan udah jadi satu. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu saat ini kepada siapa kita berkomunikasi. Nanti emosi kita ini masih akan naik turun. Kita ini nanti semakin istilahnya tensi emosi kita ini akan semakin cepat. Swingnya akan cepat. Ya, jadi oleh sebab itu, dan kita nggak akan tahu siapa bos kita, siapa teman kita, karakternya seperti apa, dan itu akan bervariasi. Karena
nanti kan kita akan lebih banyak team base daripada individual. Jadi banyak banget ini Guntur, arahnya tuh kayak ganti terus social dynamicnya. Kalau dulu kan organisasi tuh kayak cenderung ya kalau gue kerja sama lu terus gitu ya. Lu jadi atasan gue terus, gue jadi bawahan. Tapi kan sekarang berubah banget ya. Jadi kayak kadang-kadang kamu jadi leader di satu project, kadang kan kamu jadi ini. Betul-betul berubah tergantung nature kerjaannya. Jadi makanya EQ itu jadi penting gitu. Dan ini yang memang ditanamkan, dan sekolah itu kan sekarang udah lagi banyak. Jadi penting banget sekolah juga kayak gitu ya, sebetulnya ya. Betul-betul. Nanti kita diskusi khusus soal itu. Yang kedua itu adalah intellectual agility atau mental agility, ya. Nah, mental agility ini dalam konteks yang tadi saya sebutin itu adalah kemampuan untuk menavigasi ambiguity atau complexity. Jadi orang itu tahan kalau dikasih sesuatu yang kayak kemarin tuh kita COVID, ya, itu dia ditahan dikasih sesuatu yang abstrak, yang kompleks, unpredictable, itu dia tahan. Jadi nggak bisa cuma sekedar, wah gue bisa nyelesain soal ujian gitu ya. Lo kalau dikasih soal ujian yang lo nggak ngerti, lo tahan, dan lo akan cari tahu. Itu yang dinamakan intellectual agility. Betul. Walaupun unstructured walaupun kompleks, walaupun project yang open-ended dan sebagainya itu bisa. Lo tahan. Gitu. Jadi lo nggak cuma senang dengan soal yang benar salah, tapi lo punya kemampuan untuk ngerjain soal esai yang panjang. Aku red flag banget tuh kalau yang kadang-kadang kayak textbook banget nilainya sempurna, tapi jangan-jangan begitu dapat sesuatu yang project based dan open ended lagepan gitu. Itu artinya adalah lo punya kemampuan untuk ngerjain sesuatu yang sifatnya istilahnya gini, ya. Lo punya kemampuan yang bisa melihat short term and long term perspektif. Itu adalah orang yang punya intellectual agility. Yang ketiga, itu adalah orang yang punya growth mindset. Tadi dia udah menyebut dirinya saya memiliki growth mindset. Udah nebak ya Pak Stephen mau bilang apa? Ya, tadi kan lo udah bilang bahwa lo belajar sesuatu sebelum lo riset. Itu lo punya. Tapi growth mindset yang paling penting adalah lo gak berhenti asking feedback. Ya, itu penting. Ya. Artinya lu bertanya apa kekurangan lu kepada orang di sekitar lu, itu adalah salah satu menurut gua yang paling jarang terjadi sama orang. Orang jarang tuh nunggu dinilai. Tuh bahkan kalau udah dinilai tuh menghindari penilaian. Gitu. Lu berani untuk nanya sebenarnya apa kekurangan gua. Tanya sama orang-orang terdekat lo. Itu growth mindset yang paling bagus sebenarnya. Ini yang terakhir ya menurut gua, Gen Z ini agak lumayan dianggap jarang. Itu grit. Grit itu adalah kemampuan orang ya untuk bangkit dari kegagalannya. Jadi bukan gak pernah gagal loh Guntur. Gagal tapi dia nyoba bangkit, lagi. Dia nyoba resilience. Resiliensi gitu ya. Karena kebanyakan ya, makanya kan sekarang itu banyak bilangnya yang generasi sekarang generasi strawberry gitu, ditusuk dikit kempes. Ya, tapi grit inilah sekarang kenapa sekarang itu banyak sekali kita itu harus sering kali nyoba. Dan sering kali gagal. Dan sering kali bangkit lagi. Karena gak ada yang pasti. Gitu. Jadi kita harus banyak banget, resiliensi sekarang itu dibutuhin banget. Jadi organisasi itu harus resilient sekarang. Gitu. Jadi 4 hal inilah yang menurut gua dibutuhin ya untuk bisa survive. Oke, penting banget. Makasih banyak. Makasih Pak Stephen. Makasih Guntur. Banyak banget poin yang bisa dicatat. Dan banyak banget yang implementasinya itu luas sekali teman-teman. Bukan cuma dalam konteks lagi nyari tempat kerja yang cocok gitu ya. Tetapi bahkan tentang apa sih yang harus kita latih dari sekarang. Berapapun usia anak, berapa lama pun kita bekerja di organisasi, saya yakin tadi yang disampaikan Pak Stephen itu sebetulnya tetap relevan. Karena apa? Karena ya kita belajar sepanjang hayat. Tadi aku juga sambil dengerin, wah yang ini kayaknya gue udah lumayan, yang ini kayaknya masih perlu banyak latihan gitu ya. Dan mudah-mudahan insight ini juga teman-teman dapat
dibagikan ke yang lain, dan yang paling penting jadi pemantik bukan hanya percakapan di organisasi masing-masing, di rumah masing-masing, tapi juga pemantik aksi-aksi yang konkret tadi seperti yang dicontohkan dimanapun kita sekarang lagi berkolaborasi dan berkarya. Thank you yang udah nonton, terima kasih sekali lagi semuanya. Sampai ketemu di Merdekas berikutnya.